Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM B2406333, mahasiswi jurusan Kebidanan Lanjutan Universitas Megabuana Palopo. Adapun pada video kali ini merupakan sebagai bagian untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi oleh dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SST MKes. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai screening pranikah. Jadi, buat teman-teman calon pengantin, simak video ini sampai selesai yuk. Tahukah teman-teman apa saja hal penting yang perlu dipersiapkan dari sebuah pernikahan? Ya, tentu saja selain calon dan kesiapan diri, screening pranikah juga merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan oleh calon pengantin. Di negara-negara lain, screening pranikah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang hendak menikah, dan ada pula beberapa negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan tes ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, pemeriksaan ini masih belum dianggap sebagai hal yang penting oleh masyarakat kita. Oleh sebab itu, masih jarang pasangan yang sepakat untuk melakukan screening pranikah. Padahal, hal ini sangat berguna dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa penyakit. Lalu, apa sih sebenarnya screening pranikah itu? Screening pranikah sendiri adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Screening pranikah ini penting untuk menghindari terjadi masalah kesakitan, kecacatan rohani dan jasmani, kematian, serta menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Kapan waktu yang tepat dan di mana saja bisa dilakukan pemeriksaan screening pranikah? Waktu pelaksanaan screening pranikah sendiri yang disarankan adalah 6 bulan atau paling lambat 1 bulan sebelum calon mempelai menikah, dan pemeriksaan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah antara lain yang pertama, dapat mencegah berbagai macam penyakit yang mungkin diturunkan pada calon bayi, seperti penyakit talasemia, anemia sel sabit, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Yang kedua, pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. Yang ketiga, memperoleh kesiapan mental dan membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain karena sudah mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Ada 5 tahapan dalam pemeriksaan pranikah. Yang pertama, pemeriksaan fisik secara lengkap. Pada hal ini, pemeriksaan umum yang dilakukan antara lain pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan indeks massa tubuh, pengukuran lila, pemeriksaan darah rutin seperti mengecek kadar Hb, hematokrit, sel darah putih atau leukosit dan trombosit. Lalu ada pemeriksaan kadar gula darah dan kadar kolesterol, serta golongan darah dan resus. Dan yang terakhir yaitu urinalisis lengkap untuk mendeteksi ISK, adanya sel darah, protein maupun glukosa. Yang kedua, pemeriksaan penyakit hereditas. Penyakit hereditas biasanya diturunkan dari kedua orang tua, sehingga pada pemeriksaan ini akan dilakukan pengecekan apakah ada kemungkinan mengidap penyakit seperti talasemia, yaitu penyakit kelainan pada darah turunan yang membuat seseorang tidak mampu menghasilkan protein dalam darah atau hemoglobin sehingga berisiko terkena anemia. Lalu penyakit hemofilia, yaitu gangguan pembukuan darah, dan sickle cell disease atau lebih dikenal dengan penyakit anemia sel sabit. Yang ketiga, pemeriksaan penyakit menular. Pemeriksaan yang ketiga ini meliputi pemeriksaan terhadap penyakit menular diantaranya seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, TORCH atau termasuk toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus, juga sifilis serta gonore. Pemeriksaan ini penting sekali dilakukan mengingat penyakit-penyakit menular tersebut sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Yang keempat, pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Untuk perempuan dilakukan USG untuk memeriksa kondisi rahim, saluran telur, dan indung telur. HSG untuk melihat kondisi tuba falopi, apakah ada sumbatan akibat kista, polip endometrium, tumor fibroid, dan lain-lain. Untuk laki-laki akan dilakukan pemeriksaan fisik pada penis, skrotum, dan prostat. Juga dilakukan pemeriksaan hormon FSH, analisis semen, dan sperma. Yang kelima, pemeriksaan alergi.
Walaupun seringkali dianggap sepele, melakukan pemeriksaan alergi sangatlah penting karena alergi yang tidak disadari dari awal dan tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat fatal. Tes alergi adalah pemeriksaan untuk mendeteksi substansi maupun bahan tertentu yang bisa memicu alergi di tubuh. Prosedur ini bisa dilakukan melalui tes darah, tes kulit, maupun diet eliminasi. Tes ini juga dapat dilakukan untuk membantu diagnosis penyakit seperti asma dan dermatitis kontak. Setelah melakukan keseluruhan tahapan pemeriksaan pranikah, biasanya akan dilanjutkan dengan pemberian imunisasi tetanus atau TT untuk mencegah komplikasi tetanus neonatorum yang dapat berakibat fatal pada bayi baru lahir. Pemberian imunisasi TT diberikan maksimal sebanyak 5 kali. Juga dilakukan pemberian asam folat pada calon pengantin sebaiknya 12 minggu sebelum memulai program hamil, dilanjutkan hingga 6 hingga 12 minggu pasca pembuahan untuk mengurangi risiko melahirkan bayi dengan cacat bawaan lahir seperti spina bifida atau cacat tabung saraf, bibir sumbing, dan penyakit jantung bawaan. Adapun dosis yang dikonsumsi adalah 400 mikrogram sehari. Setelah mendengarkan secara keseluruhan, bisa disimpulkan dengan melakukan seluruh rangkaian screening pranikah bisa membantu Anda dan pasangan untuk mengenali atau mendeteksi kondisi, risiko maupun riwayat masalah kesehatan yang dimiliki, sehingga tidak menularkan pada pasangan atau menurunkan pada anak nantinya. Hasil yang diharapkan adalah upaya pencegahan dan penanganan sedini mungkin. Jadi, sudah seberapa penting screening pranikah untuk dilakukan menurut teman-teman? Nah, tibalah saatnya di penghujung materi. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun untuk teman-teman. Nonton TV sambil bernyanyi, bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya ingin berbagi, jika ada yang salah, I am sorry. Berakhir sudah video kali ini, berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan lebih mengena dari cinta pertama Anda. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.